Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada seluruh peserta Pestol Ahli Hama. Sebelumnya, izin apakah suara saya sudah terdengar? Boleh diinfokan Bapak Ibu peserta dan juga dari tim Ahli Hama. Boleh di kolom chat apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih atas respon yang telah dituliskan Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan sekali lagi selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berbahagia ya Bapak Ibu semua. Selamat datang di Pestok Ahli Hama. Saya ucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali join di Pestok Alihama. Dan saya ucapkan selamat hadir kembali bagi Bapak Ibu yang mungkin sebelumnya sudah pernah menghadiri Pestok Ahli Hama. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Saya Indah Nur Haruni, bisa disapa Indah selaku moderator pada Pestok hari ini. Oke, baik Bapak Ibu yang belum mengenal Ahli Hama, saya ingin menyampaikan sedikit ya bahwa Ahli Hama adalah platform edukasi di mana menyediakan berbagai macam ya bentuk edukasi tentang pengendalian hama terpadu. Nah, pada siang hari ini bersama dengan pest expert yakni Dr. Lin, kita akan membahas tentang bagaimana cara pengendalian hama di industri manufaktur. Oke, karena tadi saya sudah berkenalan Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin tahu peserta yang sudah hadir di sini ini dari kota mana saja, kemudian industrinya apa. Ya, nanti akan saya bacakan Bapak Ibu, mohon izin ya, tadi yang sudah menuliskan di kolom chat, ada Bapak Muhammad Arifin, ada Ibu Erin ya, ada Bapak Rizky, Bapak Wahyudin, kayak dari Golden Power Beverage, ada Ibu Sarinah, Bapak Agung. Boleh Bapak Ibu yang sudah hadir, sudah masuk ke Zoom, kita bisa berinteraksi melalui kolom chat ya Bapak Ibu untuk saat ini. Jadi dipersilahkan Bapak Ibu yang ingin berkenalan ya, supaya kita tahu dari mana saja peserta yang uh, berkeinginan untuk belajar lebih banyak gitu ya bersama dengan ahli hama di Pestok ini dari industri apa saja? Mungkin dari industri makanan, minuman ya. Tadi saya baca, saya lihat dari Golden Power Beverage ya. Mungkin ada industri minuman, kemudian industri manufaktur yang lain gitu ya. Ada bisnis produksi makanan. Mungkin Bapak Ibu di sini ada. Boleh bila ingin berkenalan ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Oke. Sambil menunggu nanti dari Pest Expert Dr. Lin ya, mungkin bisa juga membaca Bapak Ibu di sini dari mana saja pesertanya. Sambil menunggu peserta yang lain juga ya Bapak Ibu. Oke, saya persilahkan ya Bapak Ibu apabila ingin menuliskan di kolom chat nama, kemudian asal daerahnya dari mana, lalu industrinya apa. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, sebelumnya saya juga ingin preview terlebih dahulu apa yang akan kita bahas pada Pestok kali ini. Saya izin untuk share screen ya. Oke, baik. Nah, pada hari ini Kamis 4 September 2025
Ya, kita akan membahas tentang pengendalian hama di industri manufaktur. Jadi, bagaimana strategi yang efektif untuk melindungi produksi dan juga reputasi dari bisnis Bapak Ibu sekalian, seperti itu ya. Jadi, silakan nanti akan dibuka sesi diskusi tanya jawab melalui kolom chat. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut, maka bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan saya bantu bacakan, serta nanti akan dijawab atau didiskusikan oleh Dr. Lin. Ya, bersama dengan Dr. Lin pada siang hari ini. Kurang lebih selama 1,5 jam sampai 2 jam ke depan ya Bapak Ibu, kita akan menyimak materi yang akan disampaikan langsung oleh pes expert dari ahli hama, serta ada sesi diskusi dan tanya jawab. Dipersilahkan ya Bapak Ibu, kita terbuka. Kemudian selain pes talk dengan durasi 1 hingga 2 jam, ahli hama memiliki program yakni Integrated Pest Management Mastery, di mana akan diselenggarakan training bersama dengan pest expert yakni Prof. Intan serta Dr. Lin selama 2 hari. Dilaksanakan secara online ya, bisa diikuti oleh siapa saja di seluruh Indonesia. Yang pada bulan September ini akan diadakan pada tanggal 24 sampai 25 September, hari Rabu dan Kamis. Nanti untuk informasinya akan kita bahas ya, mungkin di akhir apabila ada pertanyaan. Oke, baik. Jadi di Alihama juga memiliki in-house training untuk perusahaan, Bapak Ibu. Jadi pest expert dari ahli hama ini bisa hadir ke lokasi perusahaan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan pelatihan kepada karyawan ya, mungkin dari pest control, kemudian staff di bagian kebersihan. Nah, itu juga bisa ada program namanya in-house training for company. Baik, sembari saya memberikan preview, Bapak Ibu yang ingin berkenalan dipersilahkan menuliskan di kolom chat ya. Saya ucapkan kembali selamat datang Bapak Ibu yang sudah hadir dan yang baru hadir. Saya informasikan bahwa interaksi yakni melalui kolom chat. Seperti itu. Untuk menjaga kondusivitas kita belum bisa untuk on mic maupun on cam. Ya, baik. Baik, apabila nanti ada pertanyaan lebih lanjut tentang apa itu ahli hama dan juga program-program dari ahli hama, maka bisa berkonsultasi nanti dengan tim ya dari ahli hama. Nanti ada informasinya di kolom chat Bapak Ibu untuk yang resminya, yakni dari admin ahli hama. Baik, saya ingin menyampaikan pula profil trainer yakni Ibu Dr. Srius Malinar, MSI MM. Beliau adalah pest expert, lulusan doktor dari Institut Teknologi Bandung. Beliau sebagai peneliti hama dan pestisida di Institut Teknologi Bandung, sebagai peneliti hama dan pestisida juga di IML Research, kemudian trainer dan juga konsultan pengendalian hama di beberapa perusahaan di Indonesia ya, sudah mendampingi perusahaan-perusahaan untuk bagaimana membimbing ya cara membuat tim pengendali hama internal yang bisa efektif untuk mengendalikan hama di industrinya. Salah satunya adalah di industri manufaktur yang akan dibahas pada hari ini. Kemudian sebagai pest expert di ahli hama, kemudian pest expert di Pestdoc AI, serta beliau sebagai dosen tamu di beberapa universitas di Indonesia. Baik, selanjutnya izinkan saya juga memperkenalkan profil trainer dari ahli hama yang beliau ini sudah banyak pengalamannya ya sebagai trainer, yakni Bapak Profesor Intan Ahmad PhD. Beliau adalah guru besar entomologi di Institut Teknologi Bandung, PhD di bidang entomologi dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. Kemudian ahli dalam entomologi umum dan entomologi perkotaan. Beliau memiliki otoritas terkemuka dalam bidang hama perkotaan di Indonesia, baik nasional maupun internasional. Kemudian
Beliau telah berhasil mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam upaya pengelolaan hama, yakni melalui Pestdoc AI. Bapak Ibu bisa download juga ya, free gitu ya, untuk aplikasinya, Pestdoc AI namanya. Kemudian beliau berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai trainer skala nasional dan internasional. Beliau berpengalaman bekerja di perusahaan pestisida multinasional corporate, The Wellcome Foundation Ltd, dan juga Illinois Natural History Survey, Illinois, USA. Baik Bapak Ibu, itu tadi ya untuk preview dan juga perkenalan profil dari trainer ahli hama, yakni ada Prof. Intan, bisa kita sapa, serta Ibu Dr. Sri Smalinar MSI MM atau bisa kita sapa dengan Dr. Lin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi untuk previewnya ya. Oke, saya coba lihat ada yang baru dari Bapak Ahmad Solihin. Terima kasih bisa bergabung. Baik, Bapak Ibu yang baru hadir ya. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan juga selamat belajar Bapak Ibu bersama dengan ahli hama. Dan pada siang hari ini kita akan menyimak materi dari pes expert ahli hama yakni Ibu Dr. Lin. Nah, sudah bergabung dengan kita Dr. Lin. Selamat siang Dr. Lin. Oke, selamat siang Mbak Indah. Selamat siang Bapak dan Ibu. Oke, baik. Sudah terdengar dengan jelas Dr. Lin. Oke, Sudah siap? Bila sudah siap, kita akan mulai ya. Tentunya Dr. Lin untuk materi pestok pada siang hari ini tentang bagaimana cara pengendalian hama di industri manufaktur. Untuk itu saya persilahkan kepada Dr. Lin. oke, terima kasih Mbak Indah. Selamat siang sekali lagi kepada Bapak Ibu atau selamat sore bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah Indonesia Timur. Karena kalau jam 2 di Indonesia Barat berarti jam 3 di sana ya, di jam 3 di Wita dan jam 4 di eh, WIT. Jadi memang selamat siang dan selamat sore. Eh, Siang hari ini kita akan membahas topik bagaimana pengendalian hama itu perlu kita mendapatkan perhatian, terutama yang kita bahas yang hari ini tuh di industri manufaktur. Kenapa ini penting? Karena industri manufaktur itu industri yang cukup kompleks, di mana mulai dari kegiatan penerimaan bahan baku sampai nanti produk jadinya dan nanti dibawa dalam sistem distribusi. Itu dari awal sampai akhir hamanya ada Bapak Ibu, sehingga kita memang perlu membekali pengetahuan bagaimana manajemen hama ini tidak hanya mengenal dengan metode semprot atau menggunakan pestisida sebagai satu-satunya jalan. Tetapi kita ingin pengendalian hama ini tentu yang berkelanjutan. Saya akan share terlebih dahulu untuk materinya Bapak Ibu. Nanti di sesi tanya jawab mungkin Bapak Ibu bisa uh, menanyakan pertanyaan. Apakah sudah terlihat Mbak Indah atau ada yang ini untuk layarnya? Untuk layar sudah terlihat Dr. Lin, bisa Oke, slideshow. oke, siap. Nah, jadi Bapak Ibu topiknya tentu di sini bagaimana kita perlu membuat atau kita memikirkan suatu strategi yang efektif untuk pengendalian hama yang nanti tujuannya pertama pasti akan melindungi hasil produksi dan kegiatan produksi itu sendiri, dan dalam bisnis tentu yang dijaga adalah bagaimana reputasi ini bisa dilindungi dengan baik. Kita mulai di slide pertama bahwa tadi disampaikan Mbak, industri manufaktur itu industri yang cukup kompleks. Dari mulai kita menerima bahan baku, di situ pun kita harus mulai memikirkan bagaimana pengendalian hama sudah mulai dijalankan. Jadi pengendalian hama itu sekali lagi bukan hanya tentang langsung menggunakan pestisida, tidak demikian, melainkan melakukan pengecekan, itu pun sama dengan pengendalian hama Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita menerima di industri itu menerima bahan baku, kita sudah harus juga bekerja sama dengan supplier itu apakah mereka juga menjalankan dari sistem pengendalian hama. Sehingga pengendalian hama ini tidak hanya mengenai,
atau dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan berbagai pihak. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu Bapak Ibu kenapa hama ini perlu mendapatkan, perhatian yang cukup, karena memang hama ini, jelas-jelas memberikan ancaman apabila kita tidak memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan ini. Apalagi di industri, manufaktur dalam hal ini kita bahas, walaupun ini berlaku juga di bisnis yang lain, bahwa hama ini, memberikan gangguannya tidak hanya tentang kebisingan, misalnya dari, nyamuk yang jumlahnya banyak atau lalat yang jumlahnya banyak, tetapi juga kepada kesehatan. Kesehatan tentu para pekerja yang di sana ataupun ada, pengunjung yang memang beraktivitas di sana, tentu hama akan menjadi ancaman. Nah, terlebih lagi adalah kepada gangguan dari operasional kegiatan di produksi tersebut. Nah, selain gangguan secara operasional, juga produk-produk bisa terancam terkontaminasi dengan hama itu sendiri. Jadi kalau kita lihat ilustrasi di gambar itu, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana tikus itu bisa mengkontaminasi produk jadinya, lalu bahan bakunya, termasuk juga dia bisa makan kabel-kabel yang bukan makan ya, menggigit kabel-kabel yang ada di sana dan tentunya akan mengganggu secara operasional. Dan di sini juga diberikan gambaran bahwa, infrastruktur bisa rusak. Nah, kenapa apa hubungannya antara hama itu dengan infrastruktur? Nah, tentu kita melihat bukan infrastrukturnya dirusak dalam tempo singkat, tidak, tetapi, hama seperti rayap itu memang adalah hama yang sangat, merusak dari sisi infrastruktur. Mereka bekerjanya mungkin perlu waktu, tapi kenyataan kerusakannya pasti terjadi. Nah, jadi kalau dilihat dari gangguan sebetulnya masif, dari skala kecil sampai skala besar apabila tidak dikendalikan dengan baik. Selanjutnya kita lihat pada slide berikutnya. Jadi ini ilustrasi bagaimana, di suatu komplek industri, manufaktur itu tentu divisi-divisinya atau bagian-bagian itu berada dalam suatu wilayah di wilayah khusus. Artinya kalau satu terkontaminasi bukan, berarti yang lain tenang, tetapi, hama bisa menyebar dengan cepat. Sehingga kalau ada investasi atau serangan hama di suatu, eee, area di sini, bisa saja dia nanti ada ke tengah atau sebaliknya. Karena dia bisa, melakukan suatu pergerakan apakah itu terbawa atau dia juga bisa, melakukan suatu mobilitas yang lama-kelamaan nyampe juga ke site tersebut. Di sini contohnya hama-hamanya adalah hama-hama urban Bapak Ibu. Jadi kita, mengkhususkan kalau agriculture atau pertanian, kita tentu kaitan dengan hama dan tanaman gitu Bapak Ibu. Tapi kalau hama urban, ini bisa mencakup ke permukiman, rumah tinggal, bisa juga ke industri. Nah, hama-hamanya cukup beragam, dari mulai serangga terbang, ada juga serangga yang merayap seperti kecoa, semut, dan juga, rayap, itu juga termasuk hama-hama yang cukup, masif, kerusakannya, ditambah tikus. Jadi tikus itu paling juara kalau hama Bapak Ibu, karena dia sangat, eee, adaptif terhadap kegiatan manusia. Jadi nggak ada takut-takutnya mereka dengan kita. Sebaliknya kitanya yang takut tuh artinya takut kena juga, penyebab penyakit yang dibawa oleh tikus itu sendiri. Nah, jadi kalau kita, lihat bahwa lingkungan yang disukai oleh, eee, hama ini sebetulnya ada kekhususan Bapak Ibu. Makanya kita kalau dalam melakukan suatu setting lingkungan, kita harus memastikan bahwa buat mereka tidak betah gitu, buat mereka tidak betah kuncinya. Jadi karena lingkungan yang disenangi oleh, hama itu tentu lingkungannya yang hangat, yang lembab, itu mereka sangat senang sekali. Kalau kita mungkin tidak, tetapi ada suatu tempat-tempat yang mereka itu ya bersembunyi nature-nya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada hama misalnya tikus, Bapak Ibu melihat dia bergerak keluar itu sebetulnya suatu ancaman. Suatu ancaman, bahwa ini populasi udah tinggi. Karena bagi hama menampakkan diri ke tempat terbuka, itu pun resiko bagi dia.
Karena, nature-nya dia itu bersembunyi. Jadi dia kalau ngumpulin makanan dia cepet balik lagi ke sarang. Nah, ini yang disukai oleh hama. Lalu, eee, dari hama ini kan ukurannya kecil, mungkin dia tidak bisa bergerak cepat, tapi ternyata dia bisa dibawa-bawa. Perantara, apakah itu kendaraan, apakah itu juga terbawa ke produk. Jadi, hama ini dia bisa berpindah ke satu tempat ke tempat lain itu pakai media. Nah, ini juga perlu mendapatkan perhatian bagaimana transportasi yang membawa barang bisa keluar masuk, memasuki fasilitas industri, ini juga sebagai pintu masuknya mereka datang. Mungkin tidak terlihat dari luar, tapi si hamanya sudah ada di dalam misalnya. Nah, itu juga sangat memungkinkan Bapak Ibu, bahwa kita itu harus memastikan luar, dalam itu harus dijaga. Karena dari sejak awal sampai akhir itu hama selalu, mengintai. Nah, kalau kita lihat sendiri dari suatu komplek industri seperti yang kita tahu bahwa di dalam kompleks ini tentu banyak yang terlibat. Apakah itu sumber daya, yang bekerja di sana seharian, atau dengan juga sampai sip-sipan sampai malam, sampai pagi, jadi tidak ada berhentinya, ataupun juga dengan pihak-pihak ketiga yang memang tersambung dari kegiatan, operasional itu sendiri. Nah, selain itu juga kompleks ini bisa saja berbagi, wilayah dengan sekitarnya, misalnya dengan pasar di sekitar atau misalnya dengan penduduk. Karena kita sangat jarang sekali, menemukan industri manufaktur yang jauh dari perumahan penduduk atau dari aktivitas manusia, karena saking kita tetap terutama di Pulau Jawa, ketersediaan lahan menjadi terbatas. Nah, itu artinya selain melindungi dari lingkungan industri dari hama, kita perlu melihat lingkungan sekitar. Karena ini sekali lagi pengendalian ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, melainkan harus dengan, kerjasama atau kolaborasi berbagai pihak termasuk lingkungan sekitar. Karena nanti bisa saja hama yang ada di sini kalau tidak dikendalikan dia bisa masuk ke penduduk. Dari penduduk bisa masuk ke sini atau misalnya ada aktivitas pasar. Jadi memang lingkungan industri itu harus melihat di radius tertentu, apakah hama itu bisa masuk karena, kami pernah melakukan suatu, konsultasi di mana, di suatu area peternakan, di situ dari penduduk komplain karena ternyata ada lalat yang nyerbu ke, suatu, permukiman yang memang lalat itu, dia berkembang biak di area, limbah dari peternakan. Dan itu radiusnya cukup jauh Bapak Ibu. Nah, ini menunjukkan bahwa pengendalian hama di suatu kawasan ini tentu harus mempertimbangkan dengan lingkungan sekitarnya, Ibu ya. Jadi betapa kompleksnya, suatu industri manufaktur itu harus melihat bagaimana pengendalian hama ini harus menyeluruh dan melibatkan banyak pihak. Nah, sekarang kita akan lihat kenapa, industri apa sih yang rentan terhadap serangan hama gitu Bapak Ibu ya. Yang pertama tentu nomor satu adalah pabrik pengolahan makanan. Ini adalah, nomor satunya. Kenapa? Karena memang di situ, kegiatan intinya adalah mengolah makanan. Sedangkan makanan itu sangat disukai mulai dari makanan segar maupun makanan sisa oleh hama-hama itu sendiri, oleh tikus, kecoa, lalat. Itu nanti, memang sangat senang, jadi kita seperti berbagi. Nah, ini pabrik pengolahan makanan tentu perlu, waspada, perlu punya kesadaran penuh bahwa pabrik itu kalau tidak diperhatikan kegiatan pengendalian hama, bisa serang oleh hama-hama ini. Dan tentunya kalau dibiarkan secara bisnis pasti akan mengalami kerugian dan bisa jadi produksinya harus ditutup sementara karena harus dilakukan pengendalian hama yang melibatkan atau memerlukan banyak biaya. Yang kedua adalah fasilitas pengolahan pertanian. Nah, ini adalah hasil-hasil, pertanian yang masuk ke suatu tempat, ke suatu area yang harus diolah. Ini juga kurang lebih sama seperti pengolahan makanan. Karena, hama-hama ini termasuk di sini ada kumbang.
artinya ada hama gudang yang nanti dia bisa langsung merusak hasil pertanian baik dari dalam, misalnya dalam biji-bijian maupun di luar. Itu dari fasilitas. Lalu yang ketiga, pabrik apa yang, rentan terhadap serangan hama adalah farmasi Bapak Ibu, yang memproduksi obat-obatan. Nah, kenapa ini bisa juga mengundang hama? Karena sekali lagi, tentu di suatu industri atau manufaktur atau pabrik, di situ pasti ada manusia, ada pekerja di sana yang melakukan aktivitas makan dan minum. Jadi kalau kita tidak edukasi, banyak ceceran makanan atau air, tentu akan mengundang hama itu datang. Nah, untuk pabrik farmasi tentu sebetulnya sangat ketat, aturannya jangan sampai hama ini tidak di-manage dengan baik, karena nanti produk farmasi akan yang dihasilkan akan terkontaminasi dan harus di-reject atau ditolak, tidak bisa masuk ke pasar. Selain itu juga resiko, dari nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit. Yang berikutnya adalah gudang dan pusat distribusi. Artinya untuk bahan-bahan hasil produksi disimpan dulu di gudang, setelah aktivitas produksi ini pun sama mengancam karena dari mulai tikus, serangga, rayap itu bisa merusak tentu rayap, semua yang berbahan, kayu, nah itu memang makanan dari dia. Tapi kalau tikus dan serangga, oh itu bisa kemana mana Bapak Ibu, bahkan tekstil pun bisa dirusak. Nah, berikutnya industri tekstil dan garmen. Nah, ini memang untuk hama-hamanya seperti ngengat, hama-hama yang merusak kain. Nah, itu juga sama dan rayap bisa menyerang juga infrastruktur kayu di fasilitas tersebut. Lalu untuk, bisnis apalagi yang rentan terkena serangan hama adalah manufaktur. Nah, ini memang mengganggu proses produksi dan juga bisa merusak produk serta, infrastruktur bangunan itu. Lalu ada industri otomotif. Nah, hubungannya dengan otomotif di sini tidak ada makanan dan minuman, ternyata, hamanya bisa juga seperti tikus itu tadi merusak kabel, karena tikus itu dia punya perilaku knowing, dia perlu mengasah giginya agar tidak panjang dengan cara dia mengerat. Nah, salah satunya ya dia ketemu kabel, ya kabel. Nah, mungkin kalau terjadi suatu kebakaran di, suatu tempat, bisa jadi, karena korsleting yang kabelnya sudah digigit tikus, kita nggak tahu di mana, bagian yang korsletnya. Nah, maka pengendalian tikus itu sebetulnya sama dengan menyelamatkan, aset, kabel-kabel yang ada di suatu bangunan. Lalu industri teknologi misalnya seperti, peralatan elektronik gitu ya, ini juga sama sensitif Bapak Ibu. Mereka bisa masuk ke area-area dalam dan tentu akan merusak juga peralatan dan bangunan yang ada. Lalu untuk pabrik kimia dan kilang oil dan gas, ini, kami banyak mendapatkan kasus karena memang pabrik ini kan tentu jauh dari, agak apa, biasanya dekat dengan, area alam gitu. Nah itu biasanya gangguannya rayap. Nah rayap ini bisa masuk dan, bisa merusak struktur bangunan. Dan pusat daur ulang. Nah, ini ya pusat daur ulang limbah. Nah, ini memang perlu diperhatikan, di satu sisi limbah harus diolah dengan baik, tetapi pada saat proses pengolahan limbah itu harus diperhatikan karena limbah sangat menarik, bagi lalat, tikus, dan kecoa dan yang tentunya pasti akan menimbulkan resiko kesehatan. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, nampaknya tidak ada yang aman di suatu industri ini karena rayap itu ada aja yang disenangin. Gitu ya, dan hama itu hanya 3 daya tariknya Bapak Ibu. Satu dia cari makanan, 2 cari air, dan dia cari tempat perlindungan. Nah, tiga-tiganya ada, pasti ada Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita lihat kita memang tidak bisa menolak kehadiran hama, tetapi bagaimana hama itu di-manage, diatur, jangan sampai populasinya tinggi dan menimbulkan gangguan. Nah, sekarang bagaimana nih cara untuk mencegah investasi hama di kompleks industri? Karena dia penting untuk apa? Yang pertama yang harus dilakukan adalah yang praktik sanitasi. Maksudnya apa nih? Pastikan semua standar untuk kebersihan itu harus ketat karena pintu masuk pertama hama datang tuh pasti cari-cari tuh tempat yang kotor, pasti di situ ada sisa-sisa makanan, ada air gitu ya. Nah, itu pasti mereka akan datang, maka yang pertama yang harus dilakukan bukan mencari-cari pestisida lalu disemprot, tapi lakukan yang tidak berbiaya dulu. Maka kita
lakukan yang, mudah dan ini harus melibatkan semua. Yaitu praktek sanitasi. Lalu yang kedua adalah tadi, harus memastikan barang yang masuk ke dalam, lingkungan industri harus dicek. Bahkan untuk industri yang sudah, eee, udah ketat peraturannya, menjalankan semua aturan baik yang internasional maupun yang nasional, eee, kualifikasi supplier itu sangat diperhatikan. Jadi kalau supplier tidak bisa menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan pengendalian hama secara terpadu, itu akan menimbulkan suatu, ketidakpercayaan pada saat barang masuk. Nah, tetapi selain itu inspeksinya tetap harus dilakukan, karena ini pintu pertama ada hama atau tidak nih di barang tersebut. Lalu yang berikutnya adalah titik-titik masuk dari suatu tempat ini harus dipastikan jangan sampai mudah dipakai untuk si nyamuk itu si hama ini bisa keluar masuk dengan leluasa, gitu ya. Nah, itu perlu dilakukan untuk penutupan titik akses dan, pencegahan bisa dilakukan dengan memantau tanda-tanda hama. Nah, ini bagaimana kita tahu? Tentu ada edukasi yang harus dilakukan kepada tim yang melakukan, inspeksi atau pemantauan terhadap tanda-tanda keberadaan hama. Nah, apabila jumlahnya sudah banyak populasinya, ya tentu Bapak Ibu bekerja sama dengan pengendali hama profesional. Tetapi, akan lebih, baik ada juga unit pengendali hama internal di lingkungan industri tersebut, yang kita bisa bentuk dari divisi-divisi yang terkait seperti maintenance, cleaning, area, itu bisa kita berdayakan, kita bentuk menjadi tim pengendali hama internal, sehingga saat kolaborasi dengan pengendali hama eksternal tuh bisa saling memberikan suatu strategi yang dapat dibagi. Karena kalau kita mengandalkan kepada perusahaan pengendali eksternal, ya mereka fokusnya pengendalian berbasis kimia. Sedangkan penggunaan kimia ada waktunya, ada periodenya. Tetapi pengendalian yang sifatnya, non kimia itu bisa dilakukan oleh pengendali hama internal. Nah ini, cara pencegahan sehingga bisa kita menekan biaya pengendalian yang tidak murah. Nah, sehingga dalam tahapan tersebut sebetulnya suatu bisnis atau suatu, industri dapat melakukan, pencegahan dengan dia memastikan hama itu tidak dibiarkan masuk ataupun kalau masuk dia tidak bisa berkembang biak dengan baik karena sudah kita lakukan, removal atau penghilangan hama tersebut. Sehingga lingkungannya tetap terjaga. Tapi sekali lagi ini tidak bisa sesekali melainkan harus berkelanjutan. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat di slide ini adalah kuncinya pencegahan. Nah, di Indonesia memang tidak bisa dipungkiri, sering terjadi miskomunikasi antara perusahaan pengendali hama dan yang pemilik manajemen fasilitas. Jadi maksudnya miskomunikasi itu adalah dari pemilik manajemen fasilitas menyerahkan semuanya tanggung jawab kepada perusahaan pengendali hama. Padahal perusahaan pengendali hama ada keterbatasan juga dalam arti mereka memang dikhususkan untuk mengendalikan suatu hama itu dengan pendekatan berbasis kimia, karena mereka datang pada saat populasi tinggi. Nah, itu kalau mereka mengandalkan semua kepada pengendali hama, perusahaan pengendali hama itu tidak akan berhasil. Sebagai contoh kami pernah melakukan suatu konsultasi, dari mereka setiap tahun ganti, perusahaan pengendali hama dan nggak pernah ada, eee, kondisi tanpa komplain. Setelah kita pelajari dari konsultan memberikan arahan bahwa tidak bisa semuanya menyerahkan kepada perusahaan pengendali hama, eksternal. Harus ada juga suatu upaya dari pemilik manajemen fasilitas membentuk tim pengendali hama internal. Nah, ini kolaborasi ini yang memang perlu kita bangun dengan baik. Karena kalau kalau tidak kita bentuk, suatu unit pengendali hama internal, yang ada tadi menyerahkan semuanya dan itu tidak akan pernah bisa Bapak Ibu. Ada keterbatasan juga dari perusahaan pengendali hama yang tidak punya otorita untuk mengatur wilayah, di tempat yang dikendalikan karena memang pasti ada keterbatasan, pengelolaan gitu. Oleh karena itu sebaiknya
unit pengendali hama internal atau in-house sebetulnya adalah aset besar dari suatu industri. Karena di sini unit ini bisa melakukan pengendaliannya secara berkelanjutan dan secara, konsisten dan setiap hari karena mereka ada di sana. Sehingga upaya untuk melakukan sanitasi, lalu memeriksa tanda keberadaan hama, itu adalah bagian dari pengendalian hama secara terpadu. Nah, jadi diharapkan industri, apalagi industri yang kawasannya besar Bapak Ibu, tentu itu harus ada kerjasama dari dua pihak. Karena nanti unit pengendali hama internal itu dia akan, bekerja sama dengan tim manajemen fasilitas itu memastikan mana yang pencegahan yang lebih efektif, mana pengendalian hama yang lebih efektif, cara memantaunya apakah pakai teknologi atau masih bisa pakai manual. Jadi itu masih sangat mungkin untuk diskusikan. Nah, kita perdalam lagi Bapak Ibu, mengapa suatu industri disarankan atau lebih baik memiliki unit pengendali hama internal. Yang pertama, keuntungannya pasti responnya cepat. Jadi Bapak Ibu, bisa melihat kalau ada suatu hama di suatu industri, kita nggak perlu harus membuat dulu persetujuan atau mengajukan harus menyewa dulu pest control, itu lama. Sedangkan kasus hama kan harus segera diatasi. Nah, ini bisa langsung dilakukan oleh unit pengendali hama internal. Yang kedua, unit pengendali hama internal tahu persis di mana letak-letak area-area yang rawan hama karena memang di sini kerjanya. Sedangkan pengendali hama eksternal kan pasti ada keterbatasan. Mereka pun saat melakukan pengendalian harus dibantu dengan, eee area yang orang yang ditugaskan di bagian fasilitas tersebut. Jadi kalau ada unit pengendali hama internal ini sebenarnya cocok sehingga nanti mereka yang akan mengarahkan bahwa kami sudah melakukan step ini, tapi ternyata ada serangan hama yang tinggi. Nah, jadi pengendali hama eksternal diarahkan sebetulnya dalam mengatasi saat populasi tinggi. Nah, lalu unit pengendali hama internal secara, dari sisi benefit mereka bisa melakukan surveillance proaktif, artinya pemantauan terus-menerus sehingga tidak ada kasus investasi hama populasi tinggi sebetulnya, karena terus dipantau. Kalau dari sisi, analisis biaya manfaat tentu dengan adanya pengendali hama internal, biaya pengendalian pasti lebih efisien. Karena itu kita bisa mencegah jangan sampai hama itu berada di populasi tinggi. Nah, nanti, unit pengendali hama internal karena mengetahui bahwa pengendalian ini tuh tidak bisa dilakukan oleh satu unit saja, melainkan harus berkolaborasi dengan unit lain di industri tersebut, maka unit pengendali hama internal bisa leluasa untuk, berkolaborasi, di bagian unit-unit lain, sehingga mereka bisa memberikan suatu peran serta agar, kegiatan pencegahan bisa berlangsung dengan baik. Sebagai contoh misalnya memberikan kampanye-kampanye dengan poster-poster di setiap divisi, kalau misalnya melakukan aktivitas makan, minum, harus pastikan tidak ada yang tercecer dan tidak manajemen sampah harus diatur. Sesederhana itu Bapak Ibu untuk peran sertanya, tetapi ini penting, harus juga menjadi suatu culture atau budaya perusahaan juga, karena disitulah sebetulnya titik di mana hama itu bisa leluasa masuk. Karena hamanya bisa diundang oleh siapa aja. Nah, oleh karena itu kolaborasi internal sangat mungkin, atau sangat bisa dikelola oleh unit pengendali hama internal di perusahaan tersebut. Dan tentu keselarasan tujuan antara strategi dan tujuan fasilitas ini bisa lebih selaras. Nah, bagaimana pendekatan ini bisa kita lakukan? Ya tentu dari sisi kombinasi tim untuk pemantauan, ada pencegahan sehari-hari, bisa saja melibatkan, ahli hama atau pest expert untuk melihat nih kasus-kasus kenapa di suatu area ini, masih terjadi, serangan hama. Nah itu bisa kita bekerja sama sehingga kita bisa lihat barangkali dari sisi setting lingkungan, atau dari Eee, edukasi kepada semua stakeholder, ini sangat mungkin untuk melibatkan expert untuk memberikan pandangan-pandangan. Karena pendekatan ini sangat memungkinkan apabila pengelola suatu kawasan industri itu paham betul bahwa, pengawasan ini harus berkelanjutan dan sekaligus juga, eee,
tim pengendali hama internal tuh bisa lebih, eee, aware, bisa lebih, fasih atau lebih paham bagaimana mengendalikan hama yang sesuai dengan kondisi yang ada, yang nantinya bisa mencegah pengendalian hama yang lebih kompleks apabila populasi tinggi. Ini adalah studi kasus Bapak Ibu, bahwa ya tentu di Amerika ini adalah kenapa kita ambil success story karena mereka paling lama dan paling berkembang bagaimana pengendalian hama ini dilakukan. Ini contohnya di fasilitas industri yang besar di area yang luas nih Bapak Ibu ya, karena ini kan kompleks. Bagaimana mereka membangun unit pengendali hama internal di industri tersebut. Itu mereka bisa melakukan pengurangan memang bertahap gitu, mereka bisa dari 30% tahun pertama, nanti mereka akan bertahap meningkatkan gitu, dan tentu kalau perhitungan biaya bisa menghemat, biaya manajemen hama tahunan. Karena, bisa mengurangi kebutuhan penggunaan, intervensi eksternal yang sering atau penggunaan pestisida yang sering, bisa dihemat. Nah, sehingga hasil-hasil ini sebetulnya akan melihat bagaimana unit pengendali hama internal itu bisa me memilih strategi mana nih yang tidak selalu strategi pengendalian dengan kimia. Bisa saja dengan non kimia dan juga bisa ditajamkan pada kegiatan pencegahan karena itu akan sangat bisa mengurangi biaya dan secara jangka panjang pasti lebih efisien di bisnis tersebut. Nah, sehingga program penerapan yang di success story di Amerika ini, secara real mereka menyampaikan hasilnya adalah terjadi efisiensi secara jangka panjang, peningkatan pengendalian hama, dan tentu kepatuhan regulasi lebih baik. Nah, ini tidak bisa berhenti, melainkan harus terus-menerus berkelanjutan. Nah, tadi kita, melihat bagaimana unit pengendali hama internal di suatu bisnis bisa dibentuk. Yang pertama, yang paling sederhana, mulai dengan tim kecil. Memang harus dilatih dulu karena ada edukasinya. Kita tidak bisa menghadapi suatu hama karena dia makhluk hidup tanpa pengetahuan. Nah, pertama tentu kita bisa melihat bahwa, tim maintenance itu pasti ada di suatu wilayah atau fasilitas industri. Maka kita latih dulu tim kecil tersebut melalui training, melalui proses, reading dari berbagai macam sumber gitu, seperti ahli hama banyak sekali materi-materi yang dapat diakses Bapak Ibu. Nah, lalu yang kedua adalah berikan pelatihan atau training karena memang kita terkadang belajar sendiri atau didak tetap ada yang kurang, sedangkan dengan, di-training dengan ahlinya tetap ada validasi yang lebih clear Bapak Ibu, yang kita bisa memberikan pemahaman tentang strategi dan teknologi yang terkini dalam pengendalian hama. Dan setelah kita memahami bagaimana materi-materi dari pengendalian hama, tentu bisa dibuatkan bagaimana protokol kerja dalam melakukan surveillance dan bagaimana mendokumentasikannya. Karena industri-industri pasti nanti ada catatan, pasti ada sistem audit. Auditnya apa? Audit dokumen dan audit lapangan. Sehingga semua aktivitas pengendalian hama itu didokumentasikan. Nah, itu juga bisa dibuat dengan clear. Jadi siapapun yang ditugaskan tuh bisa membaca struktur atau protokolnya dengan jelas. Nah, demikian mungkin Bapak Ibu materi yang dapat kita, share pada kesempatan siang hari ini. Bisa kita perdalam di sesi tanya jawab yang nanti akan dipandu oleh moderator. Untuk itu saya serahkan kembali ke Mbak Indah, untuk memandu kegiatan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Dr. Lin atas materi yang telah dipaparkan ya Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan terkait materi pengendalian hama di industri manufaktur. Kemudian sesi berikutnya kita akan buka ya Bapak Ibu di Pestok ini. Tadi di awal saya sampaikan ada sesi diskusi serta tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut terkait materi yang telah disampaikan oleh Dr. Lin, kemudian apabila ingin bertanya tentang program di Ahli Hama juga dipersilahkan. Kayak sebelumnya tadi ada yang bertanya ya terkait link PPT. Nah, kita akan share Bapak Ibu untuk recording ya. Sudah dijawab juga oleh admin yang nantinya akan di-share
di YouTube Alihama. Nah, di sini dari admin juga mengirimkan sosial media dari Alihama ya Bapak Ibu. Ada Instagram, kemudian YouTube, TikTok, Snack Video, yang nama-nama akunnya nih sudah ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi bagi yang belum follow ya, jangan lupa untuk follow akun sosial media dari Ahli Hama karena akan ada banyak informasi terkait program dan juga informasi tentang pengendalian hama. Oke, kemudian juga kita memiliki grup komunitas Bapak Ibu yang akan share, di sana akan di-share informasi terkait program-program dari Ahli Hama juga. Dipersilakan untuk copy link, jadi nanti bisa join ya melalui link yang sudah dikirimkan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan saya persilahkan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, kita interaksinya melalui kolom chat. Jadi pertanyaannya ditulis di kolom chat seperti itu Bapak Ibu. Oke, mohon maaf kita belum bisa untuk on mic ataupun on cam di Pestalk untuk Alihama ya. Nah, tapi apabila nanti lebih lanjutnya Bapak Ibu ingin belajar ya selama 2 hari ya, lebih lama dari durasi pestok ini, maka Alihama memiliki program yakni Integrated Pest Management Mastery yang akan dilaksanakan pada bulan September ini tanggal 24-25. Nah, sebetulnya dilaksanakan tiap bulan ya. Jadi nanti September, Oktober bagi Bapak Ibu yang ingin join ataupun timnya ingin join maka dipersilakan juga nanti tanya-tanya dulu ke tim Alihama. Oke, jadi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan silahkan. Formatnya adalah nama, kemudian industrinya apa, lalu pertanyaan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kita tunggu ya nanti 3 orang penanya dulu, nanti akan saya bantu bacakan pertanyaannya kepada Best Expert. Oke, nah. Nah, ada yang bertanya juga ya. Oh ya, untuk dari Bapak Afifur Rahman ini terkait dokumen PPT dan nanti akan di-share-nya dalam bentuk video, Bapak ya. Kemudian untuk link absensi nanti akan di-share di akhir setelah sesi tanya jawab. Jadi nanti untuk apabila ada yang membutuhkan sertifikat di Pestok ini, nanti bisa ya request ke tim, nanti akan ada linknya juga. Nanti setelah mengisi link absensi, jadi mengikuti sampai akhir sesi dari Pestok. Silahkan Bapak Ibu, kita akan buka ya untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Nah, untuk sambil menunggu Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya ya, mungkin masih dituliskan juga di kolom chat. Kita akan lihat untuk preview ya, highlight dari program di Alihama. Salah satunya ini ada Integrated Pest Management Mastery. Baik, kita akan lihat bersama-sama ya Bapak Ibu. Oke. Lalat memang dijadikan sebagai salah satu hama yang paling produktif dari sisi menghasilkan keturunan. Kutu busuk bermasalah, kecoa bermasalah. Kalau namanya nyamuk, udah kenal kita demam berdarah tiap tahun Indonesia ada masalah. Lalat itu bermasalah, segala macam bermasalah. Tapi yang jelas insektisida ini memang bahan kimia yang dirancang untuk membunuh. Nah, beda dengan repellent Bapak Ibu ya. Repellent itu untuk menolak. Apalagi kalau malam hari itu kecoa pestapora di macam bus kereta api. Sebagus apapun umpan dibuat, kalau naroknya di tempat yang tidak strategis, artinya bukan jalannya hama itu, ya percuma Bapak Ibu. Saya sangat senang sekali mengikuti pelatihan IPNM yang diadakan oleh platform Alihama, yang dimana narasumber yang
profesional dan ahli pada bidang dan mudah dimengerti, mudah diikuti. Ya, saya mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dalam menerapkan PHT, pemberdayaan hama terpadu. Terima kasih kepada ahli hama, kesempatan untuk mendapatkan wawasan ini sangat berharga bagi saya. Jadi bagi teman-teman yang butuh informasi dan metode penanganan yang tepat terkait pengendalian hama, jangan lupa pastikan untuk bergabung dengan ahli hama. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Intan dan Dr. Lin yang telah memberikan materi dan pencerahan terhadap beberapa kasus yang kami hadapi. Kemudian juga memberikan kami yang pasti yaitu kepercayaan diri. Demikian dari saya, bila ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Profesor Intan, Dr. Lin atas semua materinya sangat-sangat bermanfaat karena Ya, ini Pak. lintas sektoral ini. Ya. Pemahaman kontrol itu sangat jarang masalahnya. Kalau mencari informasi di internet banyak, tapi kan ya yang langsung diampu oleh suhunya kan sedikit. Ini betul-betul membuka wawasan ya. Jadi yang kita tahu cuma kalau misalnya ada kecoa, tikus, ya cuma tinggal semprot-semprot aja. Dan sekarang kan kita beda pandangannya. Ya jadi jaga kebersihan, terus tutup celah dan segala macamnya dengan cara-cara yang banyak gitu caranya ternyata. Pembelajaran yang menjadi betapa pentingnya komunikasi antar pihak baik klien maupun kontrol eksternal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.